Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rudi. Saya di sini akan menjelaskan tugas video individu saya, yaitu menjelaskan bagaimana cara mengerjakan data statistika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Rudi. Di sini saya Adam akan menjelaskan bagaimana menghitung data statistika. Di sini terlampir sudah ada data mentah yang saya jadikan data kelompok, sehingga dia menjadi urut daya dari 42 hingga 95. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif didapat dari frekuensi yang ini sebelahnya ini, ya. Terus dia ditambahkan seperti ini. 4 ditambahkan 6 itu menjadikan 10. Dan seterusnya. 10 tambah 12 sama dengan 22. 22 tambah 10 sama dengan 32. 32 tambah 6 sama dengan 38. Dan 38 tambah 2 sama dengan 40. Lalu untuk mencari nilai tengah, simpel saja, kita dengan menambahkan batas bawah dan batas atas, lalu dibagi 2 seperti ini. BB bawah tambah BB atas bagi 2. In example atau dalam contoh itu 41 tambah 50 bagi 2 sama dengan 41 tambah 50 91. 91 dibagi 2 sama dengan 45,5. Begitu. Dan seterusnya. Lalu ketika sudah kita mendapat nilai tengahnya, kita dapat mengalihkan dengan frekuensi. Ya. Frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. 4 dikali 45,5 sama dengan 182. 6 dikali 55,5 sama dengan 333 dan seterusnya. Lalu ketika dijumlahkan semuanya 182 tambah 333 tambah 786 tambah 755 ditambah 513 ditambah 191 menjadi 2760. Nah, di sini kita dapat menghitung meannya ya. Jadi meannya yaitu sebentar. Sigma Fi kali nilai tengah per sigma Fi, berarti kita dapat tulis di sini yaitu mean sama dengan 276 per 40. 2760 dari mana? Dari total ini. Lalu 40 dari mana? Dari total frekuensi yang telah didapatkan. Lalu kita tinggal bagi aja. 2760 dibagi 40 yaitu 69. Oke, kita lanjut. Untuk mencari nilai tengah atau median, perlu diingat median sama dengan Q2 ya. Jadi kalau kita udah dapat median, kita gak usah nyari Q2 ini lagi. Oke, kita langsung saja hitung. Median tuh setengah dari N. N sama dengan N yang tadi berapa? N nya yaitu, sorry,
N-nya itu 40, berarti sama dengan 20 dong tentunya. Lalu kita lanjut. Ini 20. Berarti data ke-20 berada pada di interval antara 4, 6, 12, 22. Nah, dapat antara 61 hingga 70. Berarti langsung saja kita tulis TB-nya. TB-nya yaitu 61 kurang 0,5. Kenapa 0,5? Karena itu diantara ya. Karena diantara jadinya 6, jadinya 0,5. Oke. Sama dengan 60,5. Lalu kita masukkan. Oh ya, panjang kelasnya itu 10 ya. Panjang kelasnya 10. Lalu kita masukkan rumusnya. Median dengan TB tambah P 2N. FK sebelumnya tentu ya. Berapa tadi kita itu? Ya, dia dapatnya 10 ya, berarti kita dapat tulis di sini median sama dengan 60,5 tambah 10, 20 min 10 per 12 ya, karena kan frekuensi median itu kan 12, jadi tentu kita tulisnya 12 sama dengan 60,5 tambah 10 dikalikan ya, ini jadi 10, ini 12, berarti di sini kita bisa jadikan sebagai berikut, yaitu 60,5 tambah 100 per 12 sama dengan 60,5 tambah 8,33 sama dengan 68,33. Selesai. Lalu kita dapat lanjut ke mencari modus ya, karena tadi TB nya udah dapat, berarti kita langsung masukkan aja ya. 60,5 ditambah P 1 60,5 tambah 10, desil satunya itu 6 ya, 6 tambah 2, kita dapat datanya yaitu 6/8 sama dengan 60,5 ditambah 10 kalikan 0,75 sama dengan 10 kali 0,75 berarti dia 7,5. 60,5 tambah 7,5, jelas hasilnya mendapatkan yaitu 68. Modusnya sudah dapat 68. Kesimpulannya yaitu mediannya rata-ratanya itu 69, mediannya itu 68,83 atau Q2-nya ya. Nah, modusnya 68. Kita lanjut ya Pak. Jadi di sini saya akan membahas untuk Q1-nya. Perlu diketahui Q1 sama dengan setengah N
setengah, seperempat dikali N ya. N nya udah diketahui tadi berapa, yaitu saat 40 ya. Langsung aja tanpa banyak basa-basi, 40 sama dengan 10. Lalu data ke-10 kan berada di kelas 51 hingga 60, berarti TB teman-teman 51 kurang 0,5 sama dengan 50,5. FK sebelumnya kan 4 ya, FK satunya itu 6, kita bisa lihat di datanya ya, 4. Terus lanjut, jadi kita langsung tulis saja 50,5 tambah 10 4 6 sama rumusnya ya. 10 dapat dari mana? 10 nya itu dari sini. 4 nya dari mana? 4 nya dari frekuensi sebelumnya, yaitu 4. Terus FQ satunya 6. Udah langsung aja, 10 kurang 4 6, 6 per 6 1, berarti kita dapat hasilnya yaitu 50,5 ditambah 10. Untuk ketiga sama dengan 3/4 kali N. 3/4 kali 40, 40 bagi 4 10, 10 bagi 3, 10 kali 3 sama dengan 30. Data 30 itu berada di 71 hingga 80, berarti TB nya 71 kurang 0,5 sama dengan 70,5. Salah nih, 70,5, berarti Q3 sama dengan 70,5 tambah 10 kali 30 kurang 2. Kenapa ada 2? Karena FK sebelumnya itu udah 2 ya, per 10. Ini berarti ditambahin 8 ya, karena 30 dikurang 22 kan 8, 8 per 10 0,8, 10 kali 0,8 8, 70,5 tambah 8 ya udah sama dengan 78,5. Nah dari sini kita nanti bisa buatkan box plot ya. Oke, kita lanjut ke jangkauan X max kurang X min sama dengan, berarti X max kita tadi berapa seingat saya ini ya, bentar, 41 bentar, X min ya, X max dikurang X min, berarti kita ini ya, 100 dikurang 41, lima 9. Bentar, enggak deh, masih 90. 95,5 tambah dikurang dong, 45,5 dengan 50. Lalu untuk jangkauan
antar kuartil atau H Q3 kurang Q1 18 ya harusnya. Q2 nya QD itu setengah dari H 18 berarti 9 dong. SR nya sigma F I kali X I min X min per N. Empat tambah 81 tambah 42 tambah 65. Sorry ya Pak, suara saya lagi kurang nggak enak karena saya lagi nggak enak badan juga. Ya, 9 4 3 4 ISR 4 3 4 sama dengan sama dengan 40 per 40 sama dengan 10,85. Terus ini kan tinggal dikuadratin ya, 434 dikuadratin tuh sama dengan, nah ini yang apa, variasi ragam ya, berarti 434 kuadrat 6910 per 40 sama dengan 172,75. Nah 17, nah untuk mencari simpangan baku itu bisa didapat dengan mengkuadratkan saja. Ini kan kuadratnya hilang nih, berarti kalau kuadratnya hilang berarti diakarkan. Bentar ya. Dua 75 sama dengan aproksimasi yaitu 13,14. Ini dibulatkan makanya jadi diaproksimasi. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rudi.